Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMA Negeri 1 Sendana, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat yang membersamai kegiatan kami pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang selalu memberikan di mana beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang cerah benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini bersama rekan saya Ibu Nurwahidah bukan masuk untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi kami di sini berada di depan Bapak Ibu semata-mata ingin memberikan penjelasan atas apa yang kami dapatkan dalam proses pendidikan guru penggerak ini selama beberapa bulan. Kami akan mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Beberapa bulan yang lalu, Bapak Sapri dan Ibu Risna berada di posisi kami seperti sekarang, dan hari ini saya dan Ibu Nurwahidah berada di tengah-tengah Bapak Ibu, dan insya Allah pertemuan berikutnya atau kegiatan berikutnya Bapak Ibu yang akan berada pada posisi kami sekarang. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pengantar dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sendana. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama di ruang ini dalam rangka diseminasi calon guru penggerak dari UPTD SMA Negeri 1 Sendana. Kami mengucapkan terima kasih kepada TGP UPTD SMA Negeri 1 Sendana karena kami diundang dan juga Bapak Ibu dengan tujuan supaya apa yang didapat TGP ini ya bisa diamalkan nanti dan dipraktekkan juga supaya TGP ini artinya kurikulum merdeka ini bisa disebarluaskan. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ya kami ucapkan terima kasih atas undangannya ini dan juga sampaikan permohonan maaf apabila dalam kegiatan diseminasi ini ada yang kurang yang berkenan di hati kita semua. Dan terakhir saya sampaikan bahwa insya Allah nanti sekira sudah ada jadwal pembahasan
budaya positif. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu budaya positif, langsung saja di gambarannya saya perlihatkan bahwa budaya positif yang pernah yang kita sudah lakukan di sekolah contohnya adalah adanya sis culture yang sudah kita lakukan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu merupakan budaya positif yang sudah diterapkan oleh satuan pendidikan di UPTD SMA Negeri 1 Sendana. Itu gambaran besarnya. Kalau berbicara mengenai penerapan di dalam kelas, banyak hal yang bisa kita lihat. Contohnya adalah memberikan penerapan atau karakter yang baik terhadap peserta didik. Jadi nantinya ini adalah bagaimana kita sebagai fasilitator yang ada di dalam proses kegiatan belajar menjadi teladan bagi peserta didik untuk memberikan gambaran mengenai tindakan atau perlakuan yang sifatnya positif terhadap peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu CGP Bu Nadia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas penyampaian dari Bapak-Bapak. Mungkin ada perwakilan dari Ibu. Tadi semuanya Bapak-Bapak. Mungkin ada perwakilan dari Ibu-ibunya. Apa itu budaya positif? Oke, kalau tidak ada, ya. Jadi pada dasarnya budaya positif ini sudah kita terapkan, sudah kita terapkan di sekolah. Salah satunya adalah kegiatan six culture yang sudah terlaksana di sekolah kita. Tinggal bagaimana kita memberikan penguatan serta pengembangan dari kegiatan kita. Karena pada dasarnya membuat yang baru itu membuat kegiatan yang baru itu lebih mudah dibandingkan mempertahankan yang sudah ada. Jadi mari kita mempertahankan apa yang sudah berjalan di sekolah kita ini, yakni kegiatan sales culture tersebut. Pak Ilham, jadi budaya positif ialah sebuah nilai kebaikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendak menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Karena budaya positif mendorong murid berpikir dan bertindak serta tercipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif yang diterapkan di sekolah akan mengembangkan karakter dari nilai-nilai keseharian yang akan dijadikan rekam jejak sejarah dalam kisah perjalanan anak ketika menjadi pelajar di sekolah. Jadi ada konsekuensi budaya positif yang pertama ini adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah materi yang akan kami bahas pada kegiatan pada hari ini. Next, Pak Ilham. Perubahan paradigma belajar. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah melakukan proses pembelajaran di kelas dengan beragam pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Saya ingin bertanya, kira-kira Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran apa yang Bapak Ibu gunakan? Di atas ada dua, ada pembelajaran yang berpusat pada guru, kemudian ada juga pembelajaran yang berpusat pada murid. Kira-kira pembelajaran apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas? Ada yang menggunakan kombinasi berpusat pada guru, kemudian berpusat pada murid. Baik, next. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan
kita butuh pendisiplinan untuk mencapai pembelajaran yang bermuara pada profil belajar Pancasila. Next, Pak Ilham. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang memampukan seseorang untuk memahami dan mengontrol perilaku dan atau tindakannya dalam kesadaran serta bertanggung jawab atas pilihan perilaku atau tindakan yang diambilnya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan nilai-nilai yang diyakininya. Next. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya dia dosen mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next. Teori kontrol. Disiplin itu berkaitan dengan aturan, kemudian disiplin kita belajar mengontrol diri kita. Next. Motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada dua motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, yang menjadi motivasi eksternal ini ada dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi internalnya yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita yakini. Yang kita masih di motivasi dan perilaku. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan sebenarnya ada institusi juga ya. Jadi di sini kami akan memaparkan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah, dan hukuman fisik atau verbal. Sedangkan konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid dibuat merasa tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor siswa. Kemudian restitusi, proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mandiri dalam mencari solusi. Next. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Next, Pak Irma. Yang pertama, survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kemudian kekuasaan. Selanjutnya kebebasan. Kemudian yang terakhir fun atau kesenangan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima adalah kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Ya, kita lanjut Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kemudian kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah,
kebutuhan survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup seperti apa yang dimaksud dalam menciptakan budaya positif, Bapak Ibu? Ada yang bisa memaparkan kebutuhan hidup seperti apa yang dimaksud ini di atas? Makan, minum, tidur, istirahat. Bagaimana Bu Barniani? Makan atau minum dan istirahat. Iya, jadi makan, minum, kemudian istirahat. Ada yang lain Bapak Ibu? Duit. Pak Ilham? Ya, dok. Kalau dalam pembelajaran IPS ilmu sosial, kebutuhan dasar itu ada 3. Sandang, khususnya lagi pangan dan papan. Sandang itu adalah, Sandang, makanan. papan itu adalah dan selanjutnya. Oke, mungkin sekian. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau menambahkan kebutuhan bertahan hidup seperti apa yang dimaksud dalam menciptakan budaya positif? Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan kita bahwa kebutuhan bertahan hidup itu seperti makan, minum, kemudian tempat tinggal atau rumah. Jadi betul sekali Bapak Ibu, untuk kebutuhan bertahan hidup di sini bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal, kemudian masih ada satu yaitu kesehatan. Selanjutnya cinta dan kasih sayang. Love and belonging. Ya, cinta dan kasih sayang seperti apa yang dimaksud di sini Bapak Ibu? Baik, saya tahu maksudnya Pak Ilham. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, otomatis kita punya perencanaan, kita sudah melakukan assessment terhadap peserta didik, melakukan pemetaan terhadap peserta didik. Maka kita sudah tahu bahwa si A ada kebutuhan khusus, bukan berarti kebutuhan khusus dari segi fisiknya. Mungkin ada saja siswa yang tidak nyaman belajar dengan tampilan program seperti itu. Kita berikan pembelajaran khusus karena dia berkebutuhan khusus maksudnya. Dijalankan Bapak Ibu. Ketika memang ada 1-2 orang yang tidak nyaman dengan pembelajaran yang semestinya kita akan jalankan pada hari itu, yang itu orang ini kita berikan pembelajaran khusus. Tetap dilayani sebagai seorang guru profesional. Tetap dilayani Bapak Ibu. Tidak akan ada yang ketinggalan dalam proses pembelajaran, terutama pada siswa. Jangan ada, karena kita nyaman di 20 orang, yang 2 orangnya ini dia akan ketinggalan. Tidak Bu, kita carikan alternatif solusi seperti apa yang akan kita berikan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Tetap kita jalankan. Seperti itu pemahaman saya. Ya, jadi Pak Ilham, mungkin Bu Rohina mau menambahkan? Berdasar saya tidak berdasar penelitian, hanya meluluskan. Seperti itu. Tadi pernyataan Pak Ilham sebenarnya saya kurang menyimak, tapi perlu diluruskan di sini, artinya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi supaya kita mampu melakukan pendengaran terhadap peserta didik. Satu tadi yang diperlihatkan adalah kebutuhan akan power atau kekuasaan. Arti di sini bahwa ketika siswa kita, menurut saya pribadi dan menurut teori yang saya pelajari, bahwa kekuasaan di sini bukan berarti siswa tersebut berkuasa, bukan. Tetapi siswa diberi penguasaan. Penguasaan artinya ada penghormatan, penghargaan
Kalau tadi mengenai kekuasaan, sekarang kita membahas kebebasan. Kebebasan seperti apa lagi yang dimaksud di sini? Oke, dari kebebasan dasar manusia, ini kebebasan. Saya sebagai guru BK, ini yang berhubungan dengan peserta didik. Apakah kebebasan ini tidak terlaksana dengan tata tertib di sekolah? Apabila peserta didik diberikan kebebasan? Bagaimana pertanyaannya Bapak yang meminta? Apakah kebebasan yang maksud di sini untuk melaksanakan dengan tata tertib di sekolah? Apabila peserta didik diberikan kebebasan? Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik. Bapak Ibu, mohon perhatiannya sedikit. Ibu Nurwanida, di sini ada pertanyaan menarik dari guru BK mengenai bagaimana kebebasan, kemudian dikaitkan dengan tata tertib sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjawab pertanyaan dari guru BK kita terkait bagaimana kebebasan, kemudian apa keterkaitan dengan bagaimana keterkaitan dengan tata tertib yang ada di sekolah kita. Apakah bertolak belakang? Ya, apakah bertolak belakang Dari kebebasan. kebebasan dengan tata tertib yang ada di sekolah? Menjawab. Sebenarnya ini kebebasan yang menarik tentang kebebasan. Bahwa kalau kita memberikan kebebasan kepada siswa, bisa jadi dia akan melakukan sesuatu yang melanggar tata tertib. Nah, pertanyaan yang menarik, saya justru akan memberikan solusi saya sekolah lagi. Misalnya begini, kita bertugas dalam sekolah. Misalnya satu, tidak boleh terlambat ke sekolah. Waktunya jam 7.30 harus sudah di sekolah. Nah, kita kasih kebebasan pada siswa memilih mau terlambat atau mau cepat datang. Kalau cepat datang, konsekuensinya atau aturannya secara tertib boleh masuk ke dalam kelas. Kalau terlambat datang, boleh ke sekolah lain. Mungkin seperti itu. Jadi solusi dari Pak Yunal itu adalah silakan cari sekolah lain.
oleh Pak Sapri bahwa kebebasan yang dimaksud di sini adalah hal-hal positif. Jadi bagaimana posisi kita sebagai seorang guru mampu memberikan kepada murid bagaimana kebebasan positif yang dimaksud itu. Jadi bukan kalau misalnya tadi Pak Irfan mengatakan ada siswa yang terlambat, saya lanjutkan Pak Sapri. Kalau tadi Pak Irfan mengatakan ada siswa yang terlambat, posisi kita di sini misalnya sebagai guru atau sebagai wali kelas menekankan atau bukan menekan ya, memberikan sebisa mungkin kita memberikan penjelasan atau bagaimana kita memberikan memberikan ya pokoknya kita meyakinkan terhadap siswa bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan aturan sekolah kalau terlambat, itu yang terlambat. Jadi bagaimana kita menanamkan terhadap siswa kita ini kebebasan dalam hal positif. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Nurwalida? Tidak ada? Gimana menerapkan kalau keadaan yang ini? Tidak ada sesuatu yang dimaksud Pak. Baik. Seperti yang disampaikan oleh Pak, ya, mereka sebenarnya tidak ada tujuan bermoral, tidak ada tujuan. Tapi dengan keadaan, mas kita sebagai pendidik melihat dulu latar belakang bagaimana di siswa. Iya, sebelum mengambil inisiatif, oh ini anak-anak terlambat. Siapa? Negatif itu. Oke. Dan kita sebelum masuk dinilai negatif, kita lihat dulu sisi positifnya. Ada apa di anak? Kenapa sih terlambat? Ya, seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik jangan dulu mengambil inisiatif bahwa ini anak negatif. Kita lihat dulu sisi positifnya. Kenapa bisa terlambat? Pasti ada kendala. Apalagi orang jangan latar belakangnya seperti ini dan ini. Itu jadi ada kendala. Ya, baik. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa disinilah posisi kita sebagai guru. Artinya dari awal kita harus mengetahui bagaimana kondisi siswa kita, bagaimana kondisi. Nah, di awal pembelajaran sebelum kita melakukan pembelajaran ada namanya asesmen. Nah, asesmen yang di sini yang dimaksud adalah asesmen awal. Kalau dulu yang dimaksud itu adalah asesmen diagnostik. Benar Pak Ir? Masih mendengarkan? Ya, jadi yang dimaksud di sini kita melakukan asesmen diagnostik. Kalau dulu asesmen diagnostik, sekarang sudah berganti menjadi asesmen awal. Jadi kita mengetahui, dari asesmen itu kita akan mengetahui bagaimana kondisi seorang siswa itu. Misalnya bagaimana kondisi keluarganya, jarak tempuh dari rumah ke sekolah seperti apa. Jadi dari situ kita melihat bagaimana kondisi siswa itu. Makanya setiap ada yang terlambat, kebetulan saya juga biasa pikir hari Senin banyak anak-anak yang terlambat. Kita tidak langsung menjudge, oh ini harus dihukum karena terlambat. Pertama-tama kita mendeteksi dulu. Anak ini dari mana? Berangkat dari mana? Oh dari Pelato atau dari Pelatoa. Kemudian apa kendalanya sehingga bisa terlambat? Oh ban motornya bocor dan lain-lain. Nah di situ kita bisa mengambil kesimpulan berarti bukan kesalahan dari dirinya sehingga anak tersebut datang terlambat. Seperti itu. Bagaimana cara itu? Oke, kalau sudah tidak ada lagi tambahan, mau tidak? Seperti tadi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke kebutuhan dasar manusia yang terakhir, yaitu fun atau kesenangan. Nah, kesenangan seperti apa lagi yang dimaksud? Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan Bapak Ibu? Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi bagaimana anak-anak diharapkan untuk merasa nyaman, senang, baik di dalam proses pembelajaran maupun permainan dan segala macam. Mungkin seperti itu gambaran dasarnya. Ada lagi? Kebutuhan Tidak anak ada? merasa senang. Mari kita lihat. Saya mungkin flashback masa SD.
Setiap selesai semester itu ada biasa kegiatan-kegiatan yang memberikan ruang ekspresi senang untuk anak-anak. Ya, misalnya pergi makan-makan, jalan-jalan. Dari sekian lama kesibukan kegiatan di dalam ruang kelas, yang paling tidak ada satu sekian hari diberikan ruang untuk anak-anak berekspresi di ruang lingkup yang tempatnya lapisan buka cakrawala pikirannya dengan efisiensi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Amel? Kesenangan. Lagi kita kesenangan. Kesenangan yang saya maksudkan di sini, yang saya perhatikan di sini adalah kesenangan selama masa pembelajaran anak-anak merasa tidak takut mengeluarkan ekspresi dalam mengeluarkan pendapat. Itu sudah kesenangan, ya. Maksudnya semua anak-anak ada yang mau bertanya, merasa dia kenapa mungkin takut ya bertanya. Kalau bertanya nanti dibilang bagaimana salah lah apa, itu maksud kesenangan. Itu saya salah satu ya soal kesenangan. Ada lagi? Bapak Ibu, bagaimana tentang kesenangan? Fun. Pak Ilham? Tentang kesenangan, saya sih bagusnya jangan cuma kesenangan, tapi harus ada juga ketakutan. Kenapa? Dalam hidup ini kita tidak bisa jamin bahwa setelah tamat SMA kita tidak akan merasakan ketakutan. Justru dunia di luar ini lebih banyak ketakutannya. Maka dari itu bagusnya semenjak SMA kita ada ketakutan supaya mampu menghadapi mental yang baik setelah tamat SMA. Coba saya bertanya sama Bapak Ibu, pernah tidak merasakan atau banding-banding dulu mana permasalahan yang paling banyak dialami tentang ketakutan setelah tamat SMA atau kuliah dan lain-lain atau pada masa sekolah? Mana lebih banyak ketakutannya? Saya kurang sepakat kalau ketakutan Pak. Saya yakin kita semua merasakan kita lebih banyak kecemasan ketakutan setelah tamat SMA. Saya yakin takut dalam menghadapi pekerjaan, mencari pekerjaan, takut tidak makan esok hari. Intinya masa depan, Mbak. Intinya masa depan. Justru itu saya khawatirnya kalau kita ajar anak-anak tentang kesenangan terus, Iya. mentalnya lemah, pemicu, Terlihat yang di sana. terlalu dimanja, Ya. terlalu diangan-angan. Waduh. Suaranya bisa. Biarkan otot-ototnya, rasa-rasanya, pikirannya akan lemah, tidak akan mampu menghadapi kenyataan di luar sana. Mungkin segitunya dari saya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi. Ya. Saya kurang sepaham ya dengan ide Pak Ilham ketakutan. Kalau ketakutan itu lama-lama ada itu merasa down ya, tidak mau menghadapi. Dan saya itu biasa merasakan mana bahasa kehidupan. Kenapa saya bilang bahasa kehidupan? Karena anak merasakan itu kalau kita habis sama SMA itu kita akan bagaimana berjuang untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan ya selama kita di SMA. Kalau ketakutan itu bahaya itu kalau saya ya kita lihat tergantung orang ya. Kalau ketakutan itu misalnya anak-anak akan ya tidak semua mentalnya anak-anak kuat. Ada memang kadang-kadang itu mentalnya anak-anak tidak kuat menghadapi segala apa yang kami kita. Saya bukan bahasakan ketakutan, tapi bagaimana proses kehidupan ya dalam setelah nanti kita tamat ini SMA masih masih panjang perjalanan. Nah, tidak itu saya bahasakan proses kehidupan. Saya tidak bilang ketakutan membuat anak bisa takut. Harus dia survive ya, bertahan hidup. Nah itu saya kerjain karena harus cuma kelas kehidupan. Nah, lagi ini kalau kita ke depan ini nah, masih banyak perlu kita jalani. Nah, saya Oke. ya Ya. itu. Silakan Pak Sabri. Kalau pendapatnya Berham, saya setuju ada ketakutan, tapi saya kurang apa ya, kurang tepat ketika didapatkan di dalam 5 kebutuhan dasar. Nantinya ada pada materi posisi kontrol. Ya, jadi sama saja dengan
mengenai ketakutan itu. Bagiannya ada di posisi kontrol. Untuk di kebutuhan dasar tidak ada ketakutan di dalam. Ya, hal-hal positif yang harus kita tanamkan dalam pengembangan karakter peserta ini. Sekian. Oke, silakan Pak Ilham. Menyimak dulu. Sebagai itu mungkin saya kasih ada peribahasa dari Cina, kalau tidak salah orang yang mengeluarkan peribahasa ini adalah Lao Tzu. Lao Tzu itu tulisannya. Katanya kalau kalian ini harimau ini bahasanya. Kalau kalian mencintai anak kalian, buang dia ke jurang. Coba maknanya di bahasa ini. Kalau kalian mencintai anak kalian, buang dia ke jurang. Kalau kita memaknainya, kesannya itu kita kejar. Tapi kalau kita memiliki dalam hati, kesannya itu justru sangat mendidik. Kalau kalian mencintai anak kalian, buang dia ke jurang. Yang mungkin sekian dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Ilham. Seperti saya yang disampaikan oleh Pak Sapri bahwa sebentar masih ada materi yang akan kami sampaikan terkait pertanyaan dan tanggapan dari Bapak tadi. Jadi untuk materi ini kita berada di kesenangan dulu. Bagaimana memberikan kesenangan terhadap murid dalam proses pembelajaran. Misalnya, biasanya itu pada jam-jam terakhir, jam-jam menantang. Ya, jam-jam menantang. Siswa mulai lemas, lemah letih lesu. Jadi bagaimana posisi kita di sini membangkitkan kembali, memberikan kembali kesenangan terhadap siswa kita dalam proses pembelajaran kita. Nah, lagi-lagi di sini posisi kita sebagai seorang guru, misalnya kita memberikan ice breaking atau permainan di dalam kelas kita untuk menyesuaikan dengan kembali lagi menyesuaikan dengan apa ya, bukan keinginan tetapi lebih kepada ya kesenangan bagaimana supaya siswa kembali senang mengikuti pembelajaran kita di dalam kelas. Mungkin seperti itu Pak Sapri. Ya. Oke, itu tadi yang sempat saya sampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Nurmanida, yakni posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu yang bertanya tadi mengenai yang berhubungan dengan posisi kontrol, sebentar bisa ditanyakan kepada rekan saya, yaitu Ibu Nurmanida. Waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat.
saya mungkin membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Iya. Apa lagi? Kalau melihat gambar yang ditampilkan di atas, baru melihat gambarnya saya berada di posisi pemantau. Di posisi pemantau. Oke. Dan mungkin bisa diberikan gambaran secara keseluruhan dari posisi itu supaya kita lebih tahu karena hanya gambar yang kita lihat di atas. Iya. Perhatikan gambar di depan. Gambar yang di depan pertama itu adalah sebagai pemukul. Bapak Ibu pernah tidak berada di posisi sebagai pemukul? Bukannya? Ya, terkadang ada beberapa yang memang berada di posisi pemukul yang kira-kira kalau guru berada di posisi pemukul, apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu tersebut ketika dia berada di posisi pemukul? Dia berada di posisi. Bagaimana ketika Bapak Ibu menyadari saya ini berada di posisi pemukul? Ketika Bapak Ibu menyadari bahwa saya berada di posisi pemukul, biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Memberikan sanksi secara tiba-tiba. Ya, tepat sekali Bu Heria, bahwa katanya terkadang ada seorang guru berada di posisi pemukul, tiba-tiba memberikan sanksi seperti itu ya. Ada yang sependapat? Ya, bisa. Iya, betul sekali tadi bahwa seorang pemukul bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem yang lebih mendekatkan kepada murid. Jadi orang-orang yang berada pada posisi ini atau Bapak Ibu yang berada di posisi pemukul, mereka akan menilai kesalahan ini terjadi pada sistem hukum pada dirinya. Dia akan selalu mencari bagaimana apalagi yang harus terjadi, seperti apalagi yang harus dibuat atau aturan macam apalagi yang mereka buat untuk mampu menekan yang dianggap mereka salah seperti itu. Lanjut. Membuat merasa bersalah. Terkadang kita tidak menyadari bagaimana posisi kita itu sebenarnya mungkin niat kita baik karena tidak ada guru di antara kita yang punya niat jelek terhadap kita. Niatnya baik namun ternyata posisi yang diambil itu ujung-ujungnya jalannya hanya membuat siswa tersebut merasa bersalah. Akhirnya muncul rasa down di hati murid kita sehingga dia kurang mampu beradaptasi kembali. Karena kenapa? Dalam dirinya merasa saya ini bersalah seperti itu. Kembali saya mengajak kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagaimana posisi kita? Apakah kita bertindak sebagai teman untuk kepada murid kita? Kadang kita merasa menganggap bahwa murid itu adalah teman. Ada seperti itu? Ada. Kira-kira tidak terlalu nih. Iya, betul sekali. Kira-kira ketika Bapak Ibu menganggap saya ini berada di posisi teman, bagaimana apa yang Bapak Ibu lakukan? Ketika berada di posisi ya, 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 memberikan arahan yang terbaik. Ada lagi? Bagaimana gambaran Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman? Memberikan? Oke, memberikan nasihat. Ada lagi? Mas April, kayaknya penasaran. Kalau posisi guru sebagai teman, selama ini saya melakukan, tapi alhamdulillah setelah saya mengetahui bahwa posisi guru sebagai teman itu kurang tepat untuk kita terapkan di dalam sekolah, sehingga saya melakukan perpindahan atau perubahan untuk meninggalkan posisi ini. Karena saya rasa di posisi ini kurang tepat ketika kita menganggap peserta didik itu adalah sebagai teman. Karena kenapa? Akan bisa jadi peserta didik yang kita anggap sebagai teman itu hanya mereka takut kepada kita saja, terus kepada yang lain dia tidak akan pernah takut karena kita dianggap sebagai temannya, sehingga rekan sejawat yang lain dianggap biasa-biasa saja.
Masih ada lagi Bapak Ibu? Pemantau tidak ada nih? Oke, kalau begitu saya ambil. Betul sekali bahwa pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada. Biasanya pertanyaan yang diajukan oleh para pemantau, yang pertama misalnya contohnya, ingat peraturan yang dibuat seperti apa? Itu kan artinya dipantau kan? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi yang kamu lakukan ini apa? Konsekuensinya apa? Itu yang kadang akan diucapkan oleh pada Bapak Ibu yang berada di posisi pemantau. Sehingga memang posisi pemantau itu perlu ada catatan atau dokumentasi yang menjadi keyakinan disepakati bersama. Baik, selanjutnya terakhir posisi kontrol terakhir adalah manajer. Bapak Ibu bisa membaca slide di atas? Bisa Bu. Oke. Dari pemaparan slide di atas, maka saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi. Ada tidak di antara kita yang sudah berada pada posisi ini? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi kedua. Jadi, oke? Bagaimana Pak Sat? Baik, setelah melihat dan menganalisis slide di atas bahwa di posisi manajer ini pernah saya lakukan. Di posisi manajer ini sudah pernah saya lakukan, namun tidak pada semua siswa. Saya lakukan pada hal tertentu, yaitu pada siswa yang setelah saya lakukan proses pembelajaran, lantas selama ini tidak nampak atau apa segala macam, sehingga saya memposisikan diri saya sebagai manajer dengan cara saya memanggil siswa tersebut untuk melakukan sebagai tatap muka berdua di dalam ruangan. Mohon maaf, tanda kutip, bukan berarti saya sembunyi-sembunyi. Karena kenapa saya tidak kami ke dalam ruang guru? Karena bisa jadi anak tersebut tidak mau terbuka ketika dia di depan orang banyak. Bahkan saja dia tidak akan terbuka kepada saya. Biasanya anak seperti ini hanya bisa terbuka kepada teman dekatnya. Nah, kenapa saya mencoba untuk memanggil di ruangan saya, di ruangan pribadi misalnya? Karena saya melakukan pendekatan yang lebih dalam lagi supaya dia bisa terbuka, merasakan bagaimana anak ini supaya dia bisa secara pelan-pelan mengungkapkan permasalahan yang semestinya, sehingga ketika kita sudah mendapatkan masalah yang dihadapi oleh si anak tersebut, maka disitulah kita sebagai posisi manajer memberikan solusi alternatif yang baik untuk bisa dilakukan oleh peserta didik ini supaya dia bisa kembali kepada dunia semestinya atau kondisi yang semestinya. Iya, betul sekali Pak Sandi. Terima kasih atas pernyataannya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa dari 5 posisi kontrol ini, manajer adalah posisi yang ideal yang kita lakukan. Oke, ada yang bertanya ya? Untuk Bapak pribadi dia mantap. Oke. Betul tadi sependapat dengan yang disampaikan Pak Sapri. Ada perbedaan kesimpulan bahwa dari 5 posisi kontrol yang ada, posisi manajer adalah posisi yang paling ideal, harus kita miliki, harus kita posisikan. Karena kenapa? Pada posisi manajer sudah dinyatakan bahwa
langsung diberikan bahwa siswa tersebut salah, ya. Tetapi kita melakukan pendalaman seperti tadi dilakukan Pak Sapri berdasarkan asesmen yang dilakukan melalui pendekatan face to face-nya akan diperoleh informasi. Jangan bertindak sebagai teman di situ supaya anaknya ini mampu terbuka. Kemudian dipantau lagi berikutnya, itu adalah posisi manajer. Kita tahu bagaimana pergerakannya sehingga mengembalikan anak ini kepada posisi bahwa memberikan kesadaran lebihnya ya, apa yang dia lakukan ini sudah sesuai atau tidak dengan yang sudah disepakati. Jadi seorang manajer ini bukan pengaruh, tetapi seorang manajer adalah seorang pembimbing. Harapan kami semoga saya dan Bapak Ibu sekalian yang berada di ruangan ini mampu mencapai menjadi seorang guru yang berada pada posisi manajer. Semangat untuk program kita semua. Nah, materi berikutnya adalah untuk mencapai bagaimana praktek dari seorang manajer itu perlu ada keyakinan yang disepakati bersama. Mungkin di antara kita sudah sering melakukan namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kira-kira mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Keyakinan kelas itu berarti yakin bahwa hal seperti itu akan diperbuat. Ya, itu sekali. Kalau peraturan keras, kita belum tentu yakin kalau hal itu akan diperbuat. Iya, betul sekali Pak Ilham. Jadi kita bahas bahwa kita akan membahas antara perbedaan peraturan dengan keyakinan. Bisa diperhatikan slide yang ada di depan, silakan di next sampai pada peraturan dan keyakinan. Lanjut. Bisa diperhatikan ada dua tabel yang ada di depan.
Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Diperhatikan pada segi sebelumnya. Bisa diperhatikan segitiga itu. Jadi tujuan dari segitiga restitusi kita mengembalikan anak-anak ini menjadi kembali kepada keyakinan dan mengambil kembali tindakan yang benar. Yang pertama dilakukan bisa dipraktekkan di sisa. Yang pertama itu menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, dan 3 menanyakan keyakinan. Oke, kita bahas dulu semua yang 3 ini baru contoh. Misalnya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya meyakinkan kegagalan yang dialami anak ini sebagai hal positif agar berubah menjadi kesuksesan. Misalnya saat anak melakukan kesalahan, orang dewasa berperan untuk menenangkan emosinya. Cara bisa beragam seperti meyakinkan bahwa manusia itu memang berbuat salah. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Terima kasih. Demikianlah materi yang kami sampaikan tadi tentang diskriminasi budaya positif. Kembali kami mengajak, mari bergerak, semangat dalam menunjukkan merdeka belajar. Nah, terakhir dari pertemuan kami ini, apa ya? Kami di mana-mana setiap pertemuan kita akan melakukan refleksi. Biasanya kalau kita pertemuan kita menulis, hari ini kita langsung saja ya. Bapak Ibu, kami akan meminta tolong tentang pendapat materi yang telah dipaparkan tadi. Sebelumnya, oke. Kita akan refleksi tentang materi hari ini. Siapa Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari uraian beberapa materi yang telah dipaparkan oleh narasumber, saya hanya ingin merefleksi bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ya sebelum saya terlalu jauh apa positif apa yang saya peroleh pada hari ini, ya jadi selama ini yang saya harapkan peserta didik itu ya bisa dibilang ya agak ya saya juga tidak bilang keliru ya, saya juga tidak ya oke tambah menilainya keliru kan ya ketika dibandingkan dengan apa yang saya terima hari ini melalui diseminasi hari ini sedikit ada berbeda dengan yang saya terapkan selama ini. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali dengan mengikuti diseminasi hari ini, kegiatan diseminasi hari ini, karena itu memberikan pembelajaran buat saya pribadi dan secara umum juga untuk semua peserta yang hadir di sini, bahwa hari ini juga ya ternyata kita sudah mengetahui bersama bahwa memang yang kita lakukan selama ini itu sangat jauh dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, saya kira untuk keseluruhan materi itu betul-betul kami dapat manfaat positifnya.